Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial simulasi membuat jaringan komputer IP versi 4 menggunakan Cisco Packet Tracer. Pada kesempatan kali ini mengadaptasi dari tugas sebelumnya, yaitu tugas membuat jaringan komputer IP versi 6. Maka saya menggunakan dua router, dua switch, dan 6 klien terdiri dari 3 PC dan 3 laptop. Oke, di sini ada Setelah perangkat-perangkat yang dibutuhkan disiapkan, kita buat rencana IP atau IP plan. Di sini saya menggunakan 192.168.860 sesuai dengan NIM saya, menggunakan /24. /24 ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menghubungkan masing-masing perangkat menggunakan kabel copper strike. Sini untuk menghubungkan router dengan switch dengan PC-PC klien menggunakan kabel copper strike. Biasanya kabel copper strike itu dia ujungnya itu pakai RJ45, jadi nyoloknya ke Ethernet, fast Ethernet. Ini pakai gigabit Ethernet juga bisa ya, pakai kabel copper strike. Perbedaannya hanya kalau fast Ethernet itu dia kapasitasnya mampu menampung 100 MB per second, sedangkan kalau gigabyte mampu menampung hingga 1 gigabit. Router kedua, oke. Kemudian menghubungkan antara router dengan router itu menggunakan kabel serial DTE yang akan dijelaskan pada blog yang sudah saya tulis. Nanti link deskripsinya akan saya taruh di bawah. Kabel serial DTE itu menggunakan port serial. Di sini saya pasang di serial 2. Oke. Setelah kabel terpasang, kita lakukan konfigurasi di router 1. Oke, di sini no, enable. Kita berikan nama routernya terlebih dahulu. Router A sebelah kiri. Ini router A. Kemudian kita pasang IP di interface Ethernet 00. Masuk ke fast Ethernet. Nah, di sini kita bisa lakukan pemasangan IP-nya. 861. Net mask-nya. Jangan lupa di shutdown untuk mengaktifkan port. Nah, di sini change state to up. Sini menyatakan bahwa port fast Ethernet 00 itu sudah up. Nah, indikatornya berubah hijau dan ini masih oranye, masih proses linking namanya. Kalau tidak salah link.
kemudian masuk ke port serial 2/0 yang mengarah ke router sebelah, pasang juga IP-nya sesuai dengan IP yang direncanakan sebelumnya. 168.87.1, netmasknya jangan lupa, dan portnya diaktifkan. Oke. Change state to down. Di sini keterangannya statusnya masih down. Kenapa? Karena port yang di router lawannya ini belum diaktifkan. Coba kita aktifkan. Ini no, enable. Kita namakan terlebih dahulu untuk mempermudah. Router B. Kemudian masuk ke fast Ethernet 00 yang mengarah ke switch port 24. Kita pasang IP sesuai dengan yang telah direncanakan, 881. Up. Kemudian serial. Nah, kita pasang IP address satu network dengan router sebelah yang tadi, router A. 872. Oke. Nah, baru kan change state to up. Sini diinformasikan bahwa status telah up. Nah, indikatornya sudah hijau. Oke. Jika sudah disetting routernya, kemudian konfigurasi PC-nya. Nah, konfigurasi PC ini IP-nya harus dipasang satu network atau satu jaringan ya, dengan router yang di bawahnya tadi, di IP yang dipasang di fast Ethernet 00. Harus satu jaringan, jaringan A atau jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3. 862 otomatis. Pada kolom default gateway ini IP yang dipasang ialah IP yang tadi kita setting di fast Ethernet 00. Fungsinya sebagai gateway. Jadi apabila ada paket dikirimkan dari PC9 menuju ke PC10 atau laptop 0, paket data dikirimkan dari PC9 terus masuk ke fast Ethernet 00. Karena default gateway IP 861-nya yang di fast Ethernet 00 ini kita udah setting di PC9, maka otomatis data bisa masuk, bisa keluar lewat gateway-nya ini. Ini juga sama. 63. Iya, 4. 81. Nah, router sudah disetting, sudah dikonfigurasi, PC juga sudah. Kemudian kita lakukan pengecekan di jaringan lokal. Jaringan lokal itu masih di bawah masing-masing router ya. Router B berarti jaringan lokalnya ini. Ini router A berarti jaringan lokalnya ini, gitu. Coba dari laptop 10 kita coba ping ke laptop 11. Itu IP-nya 4. Ya, mendapat balasan. Berarti artinya antara laptop 10 dan laptop 11 sudah bisa kirim terima data. Nah, kita cek lokal network yang ada di router A. Ping. Dari PC 10 kita mau ping ke laptop 9. 2.168.86.3. Oke, di replay.
berarti sudah saling terhubung. Nah, dari PC 10 kita mau coba ping ke laptop 10. 68. Kita coba ya. 882. Sorry, 882. Destination host unreachable. Nggak bisa. Belum bisa, kenapa? Karena belum dilakukan routing. Routing itu seperti pembuatan jalur. Jadi tadi kan dia mau ngirim paket data nih dari PC 9 ke PC 10 ke laptop 10, namun belum ada jalur ya, makanya destination host unreached. Destinasinya nggak bisa dituju. Maka fungsinya routing yaitu membuatkan jalur dari jaringan 86.0 ke jaringan 88.0 agar PC 9 itu bisa terima data ke laptop 10. Setiap klien yang ada di 86.0 bisa terima data ke klien atau perangkat ini nih yang ada di jaringan 88.0. Oke, langsung aja kita lakukan routingnya, proses routingnya. Pertama kita masuk ke router A. Sip. Kali ini saya akan melakukan routing statik. IP route destination prefix. Nah, destination prefix ini itu network atau jaringan yang mau kita tuju. Destinasi jaringan. Tadi kan dari PC 9 mau kirim data ke laptop 10. Berarti PC 9 ada di jaringan 86.0, laptop 10 ada di jaringan 88.0. Maka destinasi prefix yang diisi di sini yaitu IP ini nih, 192.168.88.0. Iya benar. 168.88.0 destination prefix. Oke, destination prefix mask. Nah, ini /24. /24 itu 255.255.255.0. Nah, kemudian forwarding router address. Forwarding router address ini itu seperti next hop. Jadi lompatan router selanjutnya dari data yang dikirim dari PC 9 ini nanti kan mau dikirim ke laptop 10. Nah, dari data ketika udah sampai di sini nih router A, nah itu akan loncat kemana datanya atau akan ngirim datanya itu kemana, melalui mana. Nah, pada skema kali ini itu melalui router B. Router B antara router A dengan router B itu terhubung di router B ke port serial 20. Nah, maka IP yang diisi di sini ialah IP yang mengarah ke router B port serial. Next hop-nya itu IP-nya 87 berapa? 2. Oke. Kita save. Nah, konfigurasi di router sisi kiri udah selesai. Sekarang ke router yang sebelah kanan. Di route destination prefix. Ini kita harus setting kiri kanan ya, kayak pelurusan lah ibaratnya. Jadi kiri kanan itu harus dikonfigurasi. Jadi dari tadi kan udah nih pelurusan dari router A ke router B. Nah, sekarang dari router B ke router A itu. Jadi kalau mau komunikasi, dia ngirim data, dia juga nerima data dan kirim data ke router A. Kalau di sini nggak dibuat, ibarat dia nge-request, nah kagak ada ininya nih di router B, nggak ada buat penerimanya karena belum dibuat gitu. Ibaratnya seperti itu, nggak ditanggepin lah kalau nggak dibuat juga, kalau nggak dikonfigurasi juga. IP route destination prefix berarti yang ini 192.168.86.0. 6.0 net masknya
Nah, kemudian forwarding router address atau next hop-nya, berarti IP yang dipasang di serial 2 router A. Mari coba setting 87.1. Oke. Baik, kita save. Nah, proses konfigurasi routing telah selesai, kiri kanan udah dikonfig. Coba kita tes lagi ya, masih sama nih. 882 berarti PC 9. Sorry. 882 laptop 10. Berarti dari PC 10 mau ngeping ke laptop 10. Gitu. Ini kan nggak bisa tadi nih karena belum di routing. Nah, sekarang coba kita cek, kita tes. Oke, laptop 10 sudah memberikan balasan. Berarti artinya jaringan 86.0 sudah bisa berkomunikasi dengan jaringan di 88.0. Coba kita cek dari laptop 10, laptop 11 mau ngeping ke PC 9. Ping 192.168.86.2. Oke, replay, mendapat balasan, sudah bisa ya. Nah, coba nih kita trace root 192.168.86.2. Nah, berikut hasilnya. Trace complete. Nah, pada baris pertama ini, geser dikit dah. Geser dikit, oke. Pada baris pertama ini, itu paket data, analoginya, paket data dikirim dari laptop 11, masuk ke default gateway yang tadi kita setting di laptop ini nih, di masing-masing laptop. Nah, nanti data itu keluar lewat situ, buat ke luar lah, lewat gerbang itu default gateway 881. Berarti kan lewat sini ya, fase internet kosong. Nah, kemudian pada baris kedua nih, itu IP-nya 87.1. 87.1 itu adanya di mana? Di sini, serial router A. Nah, ini itu disebut dengan next hop yang forwarding address tadi tuh. Nah, itu untuk menghubungkan. Jadi, begitu data keluar dari default gateway, ini tujuannya adanya di mana nih? Nah, ketemulah tujuannya ada di PC 9. Berarti datanya masuk ke next hop-nya ini dulu nih, ke port bagian sini dulu dia masuk. Nah, setelah itu baru sampailah paket data di tujuan. Seperti itu. Ini ada 3 jaringan ya, berarti 86, 87, 88. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.